Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla wa ba'd. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat Allah pertemukan di majelis yang insya Allah berbarokah ini. Salawat dan salam kita haturkan, kita persembahkan, kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya wahidatan, sallallahu alaihi asyran." Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan 10 kali solawat. Ini adalah kewajiban kita sebagai umatnya beliau. Ketika kita mendengar nama Muhammad, maka ucapkan sallallahu alaihi wasallam, entah itu dalam hati ataupun diucapkan dengan lisan. Itu adalah bukti bahwasanya kita semua cinta kepada beliau. Bukti bahwasanya kita adalah umatnya beliau, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengumpulkan kita semua sebagai umatnya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis dari Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Di akhirat nanti ada 7 naungan, yang mana naungan tersebut khusus Allah berikan kepada 7 golongan. Berarti kita semua sebagai umat Nabi Muhammad itu harus masuk ke dalam minimal 1 golongan tersebut. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam 7 golongan tersebut. Kata Nabi Muhammad, yang pertama adalah al-imamu al-adil, seorang imam yang adil. Ini maksud dari hadis ini bukan khusus untuk imam sholat, ya, tetapi lebih umum, menunjukkan bahwasanya kita semua adalah imam bagi diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, wasyabun nasya'a bi ibadatillahi azza wa jalla. Ada seorang pemuda, seorang pemudi yang dia tumbuh berkembang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis untuk kita semua, hadis untuk para pemuda. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang pemuda, seorang pemudi yang dia terpaku hatinya, terpaku hanya kepada masjid saja. Maksudnya apa? Ketika kita punya masalah, ketika kita punya musibah, ketika Allah berikan kegundahan kepada kita semua, larinya kemana? Ke masjid. Kenapa? Masjid adalah pusat dari seluruh problem solver. Ini adalah hal yang harus kita pahami bersama. Kemudian selanjutnya, warajulani tahaba fillah istama alaihi wa tafarraqa alaihi. Ada 2 orang pemuda, 2 orang pemudi yang dia bertemu karena Allah Subhanahu wa taala, berpisah juga karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima selanjutnya, warajulun da'athu imra'atun dzata mansubin wa jimalin.
faqala inni akhafullah. Ada seorang pemuda yang diajak berzina oleh salah seorang perempuan yang cantik, yang punya kedudukan, yang kaya raya. Tetapi apa kata pemuda tersebut? Inni akhafullah, sungguh aku takut hanya kepada Allah. Nah, ini sebetulnya konteksnya secara umum, tidak hanya untuk para pemuda saja. Untuk pemudi pun sama. Intinya apa? Ketika kita diajak bermaksiat, ketika kita diajak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka katakan inni akhafullah, sungguh aku hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang keenam, warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ada seorang pemuda, ada seorang pemudi yang dia bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala, fa akhfaha, kemudian dia menyembunyikan sedekahnya tersebut. Ya, ini adalah analogi sampai-sampai tangan kiri tidak mengetahui bahwasanya tangan kanan sudah berinfak. Kemudian yang terakhir, warajulun zakarallahu khalian fafadat ainahu. Ada salah seorang pemuda, seorang pemudi, zakarallahu khalian, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, khalian, dalam kesendirian, dalam kesunyian, dalam kesepian. Fafadat ainahu, kemudian dia mengeluarkan air mata, meneteskan air mata karena apa? Bukan karena masalah, bukan karena musibah, bukan karena tidak punya uang, tapi apa? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 7 golongan ini adalah penyelamat kita semuanya. 7 golongan ini harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Minimal 1, maksimal mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam 7 golongan tersebut. Ikhwan fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Di sini sebetulnya ini adalah reminder ya buat saya pribadi dan untuk teman-teman semuanya, agar selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjaga niat kita. Kata Nabi Muhammad SAW, beliau menyebutkan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal perbuatan itu diawali, itu didasari, itu dihitung dari niat kita semuanya. Kalau niat kita memang karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan pahala kepada kita semua. Kalau niat kita untuk yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan niat sesuai dengan apa yang kita niatkan. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya awali dari beberapa kisah ya. Pertama adalah kisah Rabi'ah bin Abdurrahman. Siapa beliau? Beliau adalah gurunya Imam Malik. Rabi'ah bin Abdurrahman adalah gurunya Imam Malik. Ketika beliau hendak menuntut ilmu, ketika beliau ingin keluar mencari ilmu, ternyata beliau tidak punya ongkos. Nah, kalau kita nggak punya bensin mungkin ya, nggak punya ongkos buat naik angkot. Beliau Rabi'ah bin Abdurrahman nggak punya ongkos untuk menuju kepada majelis taklim. Apa yang beliau lakukan? Kemudian beliau naik ke atas atap ya, naik ke atas atap. Setelah itu beliau berteriak, saya ingin menjual genteng saya ingin menjual genteng saya. Untuk apa? Untuk ongkos khusus untuk mencari ilmu. Ada lagi yang kedua, kisah Syu'bah bin Hajar. Beliau mengatakan, man talabal hadis aflas. Barang siapa yang meminta hadis, barang siapa yang mencari hadis, dia aflas.
dia akan rugi. Dia akan rugi, serugi-ruginya. Beliau langsung kemudian memberikan kisahnya. Ya, kata beliau, dulu saya ingin mencari sebuah ilmu, mencari sebuah hadis, tetapi beliau tidak punya uang untuk menuju ke majelis taklim tersebut. Akhirnya apa? Beliau ke dapur menjual baskom ibunya. Baskom, teman-teman sekalian, dijual sama beliau untuk apa? Untuk khusus untuk ongkos ya, untuk ongkos menuju ke majelis taklim itu. Di dalam riwayat disebutkan bahwasanya beliau menjual baskom tersebut seharga 7 dinar. Ya, 7 dinar itu kalau digramkan itu sama dengan 4,25 gram emas ya, itu 1 gramnya. Berarti silakan dikali 7. Kalau dirupiahkan itu berapa kira-kira teman-teman? 7 dinar. 1 dinarnya itu 4,25 gram emas. Kalau taruhlah 1 gram itu 1 dinar itu 4,2,5 juta ya. Dikalikan 7 berapa? Kurang lebih 30 juta kurang. Ya, 30-an juta kurang. Beliau menjualnya untuk apa? Khusus untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka benar apa yang beliau katakan. Man talabal hadis aflas. Barang siapa yang meminta, barang siapa yang mencari hadis, dia akan rugi, dia akan miskin, dia akan bangkrut. Secara apa? Secara duniawi. Ya, secara ukhrawi tidak mungkin. Allah akan memberikan banyak fadilah bagi orang-orang yang mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kisah selanjutnya, kisah dari Ishaq bin Rawahah. Beliau adalah ulama yang semasa dengan Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i. Ini kisah yang unik sekali. Ya, beliau berani menikahi seorang janda yang mana janda tersebut memang punya warisan. Warisannya apa? Buku-buku Imam Asy-Syafi'i. Kira-kira ini yang ikhwan gimana? Berani nggak menikahi janda karena buku? Kalau alam ya. Para ulama seperti itu. Rela untuk mengorbankan perkara dunianya hanya untuk ilmu. Ya, ini adalah perbedaan. Ya, perbedaan keimanan kita dengan keimanan orang-orang terdahulu. Kisah selanjutnya, kisah dari Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in, beliau mengeluarkan uang 1 juta dirham khusus untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sudah habis uangnya. Ngapain beliau? Sampai-sampai beliau menjual sendalnya. Untuk apa? Mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kita kira-kira menjual sendal tidak? Datang ke sini jual sendal enggak? Jual genteng enggak? Enggak kan? Nah, ini perbedaan kita dengan ulama terdahulu. Kisah terakhir, ada salah seorang ulama bernama Hisham Ad-Damashqi. Hisham Ad-Damashqi, beliau adalah guru dari Imam Bukhari. Salah satu guru dari Imam Al-Bukhari, Hisham Ad-Damashqi. Beliau ketika ingin belajar kepada Imam Malik, meminta bantuan kepada ayahnya. Saya ingin bermajlis, saya ingin duduk bersama Imam Malik. Karena ayahnya nggak punya uang, dijual rumahnya. Kira-kira kita mau sekolah jual rumah nggak? Nggak mungkin. Ya paling pinjam gitu ya. Mereka sampai menjaganya, sampai rela untuk meninggalkan dunia untuk akhiratnya. Meminta tolong kepada bapaknya, dijual rumahnya. Ya, ini kisah unik ini ya. Kemudian setelah sampai beliau bermajlis bersama Imam Malik di Madinah, ya padahal Hisham Ad-Damashqi ini orang Damaskus. Jarak antara Damaskus ke Madinah itu jauh sekali. Berbulan-bulan perjalanan. Dulu belum ada angkot, dulu belum ada Grab. Ya, tidak seperti sekarang ini. Kemudian ketika sudah bermajlis, beberapa hari kemudian Hisham Ad-Damashqi ini dipukul 15 kali oleh ajudannya Imam Malik.
Kita kira-kira gimana teman-teman? Jauh-jauh datang ke majelis, di majelis dipukul 15 kali. Kira-kira ridho nggak kita? Ikhlas nggak? Udah sama rumah dijual, nyampe sini datang dipukulin 15 kali. Gimana kira-kira teman-teman? Ikhlas nggak? Nggak akan ikhlas. Sama beliau juga sama kayak kita. Beliau tidak ikhlas. Akhirnya beliau mengatakan, wahai imam, saya tidak ikhlas atas apa yang kau lakukan. Ya, karena adabnya seorang guru ya. Seorang guru itu kalau salah, ngaku salah. Jadi ada peraturan yang pertama. Kalau guru salah, peraturan pertama, guru tidak pernah salah. Peraturan yang kedua, kalau ada murid yang salah, guru nggak akan salah. Nggak ada kayak gitu. Yang ketiga, kalau murid salah, berarti guru lebih salah. Nggak mungkin kayak gitu. Ini adab dari Imam Malik mengatakan kepada beliau, ya udah, mau minta apa? Namanya istihlal ya. Istihlal itu adalah meminta kehalalan. Kata beliau, ya udah, saya minta kafarohnya. Kafarohnya apa? Silahkan terserah Anda. Hisham Ad-Damaski beliau mengatakan, karena engkau telah memukul saya 15 kali, maka berikan saya 15 hadis. Maka ajarkan kepada saya 15 hadis. Nah, yang uniknya di sini teman-teman. Setelah itu diberikan 15 hadis. Setelah itu Imam Malik menanyakan, mau apa lagi? Kata beliau, Imam, pukul saya lagi sebanyak-banyaknya. Biar apa? Biar saya banyak dapat hadis. Ya, luar biasa ya. Hisham Ad-Damaski. Nah, sungguh luar biasa beliau ketika mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah-kisah tadi ya, harusnya menjadikan kita semakin semangat mencari ilmu. Ya, kata Umar bin Khattab, beliau pernah mengatakan ketika itu, kalau kita mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka silahkan totalitas. Ketika kita di dunia, kita pasti membutuhkan yang namanya ilmu duniawi. Beliau mengajarkan kepada kita, silahkan cari ilmu agama, silahkan cari ilmu duniawi sebanyak-banyaknya. Tetapi jangan sampai kadar ataupun takaran kita mencari ilmu duniawi lebih banyak daripada kita mencari ilmu ukhrawi atau berilmu akhirat. Nah, ini ajaran dari beliau agar kita semua selalu intens setiap harinya upgrading ya, mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama dulu mencari satu hadis, jual sendal, jual genteng, jual rumah. Kita hari ini sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada YouTube, ada Syekh Google ya, dan lain sebagainya. Kita bisa cari apapun di sana. Hal yang tidak kita pahami, silakan cari di YouTube, sudah ada banyak ustadz yang menjelaskan. Kurang puas, cari di Google. Kurang puas, AI masih banyak sekarang. Ya, silahkan. Hari ini sudah zaman modern. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak upgrading diri untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang sampai hari ini malas, tidak mau upgrading, tidak mau menambah ilmunya Allah Subhanahu wa taala, berarti yang salah siapa? Yang salah dirinya sendiri. Tidak mau melek finansial. Tidak mau melek teknologi ya. Ya, biasa ngomongin finansial jadi teknologi. Ya, melek teknologi. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin teman-teman semua sudah tahu ya, sudah paham apa pentingnya ilmu, apa fadilah dari kita mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah saya hanya memberikan satu perkataan dari Imam Asy-Syafi'i dan satu hadis dari Nabi Muhammad SAW saja, karena insyaallah ini mencangkup semuanya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, kata beliau, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Ini adalah perkataan Imam Asy-Syafi'i.
perkataan beliau, bukan hadis ya. Karena banyak orang sekarang mengatakan, mengucapkan, beranggapan bahwasanya ini adalah hadis dari Nabi Muhammad SAW. Padahal ini bukan. Ini adalah perkataan dari Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, man arada dunya, barang siapa yang kita menginginkan dunia, fa alaihi bil ilmi, maka kita harus berilmu. Wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah berupa apa? Berupa ilmu. Nabi ketika itu berkhalwat, datang malaikat Jibril, dipeluk Nabi Muhammad SAW sekencang-kencangnya. Kata malaikat apa? Iqra. Kata Nabi gimana? Ma ana biqori, saya nggak bisa baca. Kemudian malaikat Jibril mengatakan lagi, Iqra, bacalah. Kata Nabi Muhammad gimana? Ma ana biqori, saya nggak bisa baca. Diulang sampai 3 kali. Akhirnya apa? Turun surat Al-Alaq dari ayat pertama sampai ayat ke berapa? Kelima. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat kelima. Nah, itu adalah ilmu. Ya. Tandanya apa? Allah Subhanahu wa taala mengirimkan sesuatu kepada Nabi Muhammad berupa ilmu. Kita kalau misalkan ingin disebut sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, ingin disebut sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita berarti harus mengikuti apa yang beliau amalkan, beliau ajarkan, ya, yaitu apa? Ilmu tadi. Ya. Teman-teman sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin meningkatkan duniawi kita, kalau kita ingin meningkatkan keuangan kita ingin upgrading masalah duniawi kita, maka mulailah dengan mengilmui apa yang kita inginkan. Ini masalah dunia. Masalah dunia yang hanya sementara harus ada ilmunya. Apalagi kalau kita ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira perlu ilmu atau perlu banget? Perlu banget. Ya, maka jangan sampai kita semua menyepelekan yang namanya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang perlu kita syukuri hari ini, saat ini adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua, dan kita semua mampu untuk menjemput hidayah tersebut hingga kita semua sampai di sini. Jadi ini adalah skenario dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan sama-sama belajar hidayah. Kemarin di-share ya pamflet ini, kajian ini. Yang datang berapa ribu? Ratusan ribu ya, alhamdulillah. Ya, tandanya apa? Tandanya orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala itu limit. Walaupun Allah memberikan kemudahan bagi kita semua, Allah memberikan kemudahan bagi manusia ya, bagi semuanya untuk mendapatkan ilmu. Tapi ternyata alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rizki untuk kita menjemput hidayah sampai Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majelis yang insyaallah berbarokah ini. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Asy-Syafi'i, "Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi." Barang siapa yang kita menginginkan akhirat, fa alaihi bil ilmi, maka kita harus berilmu. Kalau kita mau tahu, kalau kita pengen tahu secara detail agama kita, agama Islam, maka mulailah dengan ilmu. Maka berilmulah agar kita semua selamat di dunia, bisa sampai kepada akhiratnya Allah Subhanahu wa taala dengan tenang. Kalau kita mau masuk surga, kuncinya adalah dengan ilmu. Tidak mungkin dengan ilmu kita bisa mengamalkan ajaran yang Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita. Bagaimana caranya kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak tahu ilmunya? Ini adalah hal yang tidak mungkin. Maka kalau kita mau sukses di akhirat, kalau kita mau sukses di dunia, intinya kuncinya adalah kita harus berilmu. Itulah the power of, sesuai judul gitu ya.
Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia biasa itu wajib harus mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun dan dalam waktu apapun. Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini. Yang pertama kali disampaikan Allah apa? Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 31, Allah mengatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam nama-nama ataupun benda-benda secara keseluruhan. Ini air, ini api, ini dunia, ini dan lain sebagainya. Itu adalah ilmu yang pertama kali Allah sampaikan kepada Nabi Adam alaihissalam setelah beliau diturunkan oleh Allah kemana? Ke dunia ini. Ya. Jadi para nabi dan rasul, ya mereka semua sebetulnya diberikan pelajaran, diberikan pengajaran oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Makanya mereka semua aman. Kenapa mereka diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya karena mereka adalah orang-orang pilihan. Kenapa mereka menjadi orang pilihan? Karena mereka adalah orang-orang yang selalu khasyah, selalu takut, selalu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau jadi hamba pilihan Allah, khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mencintai seseorang, kita mencintai sesuatu melebihi daripada kadar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Kalau kita mencintai si dia lebih daripada kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sudah melaksanakan apa? Ya, hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini teman-teman sekalian ya. Ini hari ini banyak sekali lagu-lagu yang itu menjurus kepada kesyirikan, menjurus kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, aku contoh ya, ini contoh, aku mencintaimu lebih daripada apapun. Ini enggak boleh. Ya, kenapa? Karena itu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mencintai seseorang melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun dengan kita takut. Kita enggak boleh takut berlebihan. Sampai-sampai takutnya kita itu melebihi takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini juga banyak ya, mungkin kita dulu sering dicekoki. Awas ada pocong, awas ada apa lagi? Apalagi jurik-jurik di sini. Ya, kuntilanak dan sebagainya gitu kan. Padahal itu hanya khayalan belaka gitu ya. Nggak ada seperti itu gitu kan. Namanya setan ya kayak gitu, kita nggak tahu. Kecuali orang-orang yang bisa melihat. Nah, jangan sampai ketika itu kita menjadi takut. Ya, takut kita itu melebihi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira teman-teman semuanya, kita di rumah sendirian jam 12 malam bahkan lebih, mati lampu, gak kuat pengen ke WC, mau ngapain? Ditahan atau ke WC? Ditahan kenapa? Nah, ini bahaya. Ya, jangan sampai kita karena mungkin sering melihat film-film gitu ya, terbayang gitu kan. Nah, ini adalah hal yang tidak boleh. Kita takut, melebihi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan rasul, mereka semua adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka langsung diberikan pengajaran, diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sukses dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Adapun dengan kita ini adalah manusia biasa. Bagaimana cara kita sukses hidup di dunia ini dan bagaimana cara kita sukses di akhirat nanti? Caranya gimana? Caranya simpel. Kita harus membuat yang namanya kurikulum. Kurikulum apa? Kurikulum kehidupan. Kurikulum apa? Kurikulum akhirat. Ya, caranya gimana? Insya Allah nanti akan kita spill ya caranya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya
Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah memberikan kurikulum hidup kepada kita. Bagaimana cara kita berhidup di dunia ini dan bagaimana cara kita aman, sukses di akhirat nanti. Allah sudah sampaikan, Nabi sudah berikan kepada kita semua. Kita mah tinggal menyantapnya saja. Karena semua sudah diamankan oleh Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kurikulum kepada kita. Kurikulum kehidupan kepada kita berupa apa? Berupa Al-Qur'an. Al-Qur'an yang isinya berapa juz? 30 juz. Berapa surah? 114. Berapa ayat? Ya, masih ingat ya, pelajaran dulu ya. Nah, itu jangan dilupakan. Kenapa? Itu adalah guide. Ya. Itu adalah pedoman hidup kita semuanya yang harus kita amalkan bersama, yang harus kita resapi bersama. Dalam Quran itu memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Pelajaran apapun semua ada dalam Quran. Pelajaran kehidupan ada dalam Quran. Pelajaran tentang suami dan istri ada, tentang pemuda ada, tentang apa lagi? Semua ada di dalam Al-Quran. Tinggal kita mau atau tidak untuk mencarinya. Berarti semua tergantung kepada kita semuanya. Kemudian kurikulum yang kedua yang Rasul berikan kepada kita, yang Rasul sampaikan kepada kita adalah berupa as-sunnah. Apa sunnah? Sunnah apa? Sunnah adalah sunnah. Sunnah adalah sunnah. Sunnah adalah apa sunnah? Ada yang ingat sunnah apa? Sunnah itu adalah perkara, perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang itu harus kita ikuti. Min qaulin au fi'lin au takririn. Dari perbuatan, dari perkataan ataupun penetapan dari Nabi Muhammad SAW. Itu adalah sunnah. Maka itu harusnya menjadi guide buat kita semuanya. Yang pertama apa tadi? Al-Quran. Yang kedua, sunnah. Dua itu sudah cukup, harusnya ya, sudah cukup untuk menjadikan kita sukses. Di mana? Di dunia ini dan di akhirat. Teman-teman sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya ada tambahan satu lagi. Yang mana ini adalah kisah. Kisah siapa? Kisah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu para ulama mengurutkan menjadi pedoman yang ketiga. Quran, sunnah, sirah. Sunnah sama sirah bedanya apa? Sirah itu tadi, sunnah itu apa tadi? Ya, perbuatan, perkataan ataupun penetapan dari Nabi Muhammad. Kalau sirah apa? Sirah itu adalah kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad dari beliau lahir ya sampai meninggal dunia. Dan di situ banyak sekali kisah yang inspiratif yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Kisah apa aja? Kisah beliau berperang banyak. Kisah beliau sebagai imam ada. Kisah beliau mendapatkan wahyu ada. Ketika beliau menikah ada. Beliau punya anak lengkap semuanya. Terus kita mencari apa lagi? Mau cari pedoman yang lain? Gak mungkin. Pedoman hanya ada dalam Quran, sunnah, sirah nabawi. Dan kalau nanti teman-teman belajar ke jenjang yang lebih tinggi, itu ada ijma, ada qiyas, ada qaul sahabat, ada masalah mursal dan sebagainya. Banyak banget. Ya. Untuk saat ini cukup 3 itu yang menjadi guide buat kita semuanya agar kita semua bisa sukses di dunia, kemudian kita di akhirat itu tidak melongo. Ya, di akhirat kita aman karena amalan kita banyak di dunia. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada bonus sebetulnya buat kita semuanya dari para ulama hadis. Para ulama hadis itu sudah menyusun kurikulum kehidupan kita menjadi sebuah kitab, menjadi sebuah buku yang itu harusnya kita baca, kita amalkan, kita dakwahkan setiap harinya. Ya, dengan buku itu
Dengan kita membaca buku itu, insya Allah kita bisa sukses di dunia. Sukses masalah ilmu, sukses masalah percintaan mungkin ya. Anak muda ini udah pada nikah belum semua? Belum ya. Sukses dalam masalah apa lagi? Semua ada dalam kitab-kitab yang para ulama sampaikan kepada kita semuanya. Semua kembali kepada kita, mau atau tidak menjemput hidayah yang Allah berikan kepada kita. Ya, sesimpel itu hidup itu. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Al-Qur'an, Sunnah, Sirah Nabawi dan kitab-kitab para ulama yang sudah ditulis oleh para ulama itu harus menjadi referensi kita, harus menjadi guide kita semua selama di dunia ini. Ya, silahkan teman-teman semua buat, teman-teman semua baca dulu, kemudian resapi, kemudian tadabburi. Setelah itu silahkan buat, saya mau jadi apa di sini, saya mau jadi orang yang seperti apa di dunia ini, ya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini kita adalah pemuda ya, yang mana di kota itu viral dengan pemuda hijrah. Ya, teman-teman kira-kira ini hijrah atau gimana? Hijrah enggak? Ya, walau alam ya. Niat kita semuanya silakan disesuaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi the real ngaji yang sebenarnya itu harusnya gimana? Nah, kita sampaikan insyaallah. The real ngaji itu harus yang pertama. Ngaji yang sebenarnya itu harus yang pertama adalah kita menyusun kurikulum hidup kita. Itu the real ngaji. Jadi nggak cuma ubrang-abring ya. Ngaji di mana? Di sana ke sana gitu. Ngaji di mana? Hari ini di sana ke sana, naik angkot bareng, naik motor bareng gitu kan. Besok di mana? Ke sana, ke masjid ini. Besok lagi ke mana? Ke sana. Jadi tidak hanya sekedar ubrang-abring saja ngaji itu. The real ngaji adalah kita harus menyusun yang namanya kurikulum hidup. Ya, kurikulum hidup kita dengan bersumberkan tadi Al-Quran, hadis, Sirah Nabawi dan kitab-kitab yang sudah disampaikan oleh para ulama. Nah, dari situ kita akan bisa membedakan mana yang furu', mana yang usul. Usul apa? Usul itu adalah yang pokok. Furu' itu apa? Furu' itu adalah cabangnya. Ketika kita sudah menyusun kurikulum hidup, ya berarti kita harus baca Quran, baca hadis, baca sirah dan lain sebagainya. Setelah itu kita susun, saya ini mau ngapain di dunia ini? Saya ini mau jadi apa dan siapa? Setelah itu baru kita akan mengenal mana yang usul ataupun yang pokok, mana yang furu'. Yang pokok apa? Yang pokok itu ya sholat, toharoh, kemudian zakat, saum dan lain sebagainya. Apapun profesi kita, mau jadi dokter, mau jadi pegawai negeri dan lain sebagainya, kita pasti berwudu. Setuju tidak? Setuju, semua orang pasti berwudu. Makanya kita harus tahu dulu yang namanya usul ataupun yang pokok. Ya. Nah, dalam penyusunan kurikulum hidup kita pun harus menyusun dalam diri kita, dalam kurikulum hidup kita, bagaimana cara kita untuk beribadah dengan tenang, dengan khusyuk agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditulis dalam buku agar kita semuanya selalu mengingat-ingat itu dan selalu bisa istiqomah ya dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang furu' apa? Yang furu' itu cabangnya. Ya. Gampangnya adalah ya cabang dari pilihan kita. Jadi kita boleh memilih ya sesuai dengan passion kita masing-masing, sesuai dengan bakat kita masing-masing. Saya ingin jadi businessman misalkan ya. Ya udah, ada guide-nya, ada referensinya. Kita berbuyuk. Mau apa lagi? Mau jadi negarawan. Ada referensinya. Kitabul Imarah. Apalagi semua ada sudah disampaikan oleh para ulama kita semuanya. Mau jadi ulama? Silakan dibuka Kitabul Ilmi. Ya, sebetulnya banyak. Ya, silakan kita mencari ingin menjadi apa.
Nah, semua itu sudah disusun oleh para ulama kita, ya, oleh para ulama hadis kita, tujuannya agar memudahkan kita semuanya menyusun kurikulum hidup kita semua masing-masing. Interestnya para ulama, ya, kepada kita semua. Mereka semua sampai memikirkan umat setelahnya seperti apa. Bahkan para ulama itu ada yang memikirkan hal-hal yang ketika itu tidak terfikirkan, dan ketika itu dibahas oleh para ulama, dijadikan sebuah kitab. Nah, kebanyakan ini adalah berkaitan dengan fikih, ya, dengan muamalah. Nah, dulu dikaji, sekarang ternyata terjadi. Nah, itulah hebatnya para ulama dulu yang selalu memikirkan umatnya Nabi Muhammad SAW. Kira-kira teman-teman semuanya mikirin diri sendiri atau mikirin umat? Mikirin kerjaan, mikirin uang, mikirin hutang. Ya, itulah bedanya kita dengan keimanan para ulama terdahulu. Kalau mau lebih simpel lagi, kalau kita mau lebih simpel, ya, lebih mudah untuk membuat kurikulum hidup, silakan dibuka kitab karangan Sahih Al-Bukhari. Beliau pernah menulis sebuah kitab berjilid-jilid. Judulnya adalah Al-Jami' As-Sahih lil Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu mencangkup 97 kurikulum hidup kita semuanya, mau jadi apa dan seperti apa. Disampaikan di situ, silakan dicari. Ya, ini berarti PR, ya. PR buat teman-teman semuanya, pulang ke rumah baca buku itu. Di buku tersebut, ya, ada topiknya, ada hadisnya, ada dalilnya, ada perkataan para ulamanya. Jadi kita tinggal ngikutin aja. Ya, sesimpel itu hidup ini. Ya, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita, ya, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, kalau mau mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, silahkan pelajari dengan sungguh-sungguh. Kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita. Setelah itu, kalau ada ilmu yang Allah titipkan kepada kita, sampaikan kepada orang banyak, sampaikan kepada keluarga, sampaikan kepada teman. Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad, balighu anni walau ayat. Sampaikan kepadaku walaupun hanya satu ayat saja. Ya, ini perintah untuk berdakwah. Ya, sampaikan. Entah itu diterima, entah itu ditolak, entah itu dibaledog, gak apa-apa. Ya, itu adalah sunnah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi yang pertama apa? Cara kita drill ngaji itu ngapain? Yang pertama, menyusun kurikulum hidup. Yang kedua, kita harus mencari keberkahan ilmu. Mencari keberkahan ilmu. Banyak orang yang belajar agama, banyak orang yang mempelajari agama, tapi gini gitu we anggar ngagibah masih. Pinjam uang gak dibalikin masih. Padahal dia belajar ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Bisa jadi ilmu yang dia cari walaupun banyak itu belum menjadikan keberkahan bagi kehidupannya. Nah, ini ya intinya. Keberkahan ilmu itu akan bisa memudahkan kita dalam beramal, dalam mengamalkan ibadah, dalam mengamalkan perbuatan baik kepada saudara, kepada teman dan lain sebagainya. Dengan keberkahan ilmu, maka ya, mengapa para sahabat dulu, mengapa para ulama dulu punya ataupun memiliki keimanan dan ketakwaan yang sangat luar biasa dibandingkan kita hari ini. Kita mungkin sudah pernah mendengar bagaimana dulu ketika Bilal bin Rabah ya, ditidurkan, ditelentangkan di tengah padang pasir, kemudian ditindih oleh batu yang sangat besar. Apa kata beliau? Kata majikannya, pokoknya mah harus kufur, jangan sampai engkau ikut agamanya Muhammad. Apa kata Bilal? Ahad, ahad, ahad. Berarti apa? Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kira-kira teman-teman, kalau kita semua para posisi Bilal bin Rabah mau ngapain? Mau ngapain kira-kira? Ampun paling gak gitu ya, dan lain sebagainya. Beliau tidak. Kenapa? Karena keberkahan yang ilmu yang beliau cari yang disampaikan langsung oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, mengapa para sahabat dulu, mengapa para ulama dulu memiliki keutamaan dan derajat yang sangat tinggi dibandingkan kita hari ini? Kenapa? Nabi Muhammad SAW sangat mengajarkan keberkahan ilmu kepada para sahabatnya. Ada kisah menarik. Ada salah seorang muhaddis ataupun orang yang suka menyampaikan hadis. Beliau bernama Jabir. Ada yang pernah dengar hadisnya dari Jabir? Dari siapa? Bahwasanya Nabi Muhammad bla 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 pernah ya. Beliau Jabir ini belajar meminta hadis, mencari hadis kepada Abdullah. Cuman satu hadis, beliau rela untuk berjalan selama 1 bulan. Itu baru pergi, belum pulang. Berarti PP-nya berapa? 2 bulan hanya untuk 1 hadis saja. Luar biasa. Hari ini kita mau dapat 1 hadis gimana? Jangankan 1 hadis, ribuan hadis kita download di Google Play itu ada. Kita cari di Google itu sudah ada ribuan hadis. Kira-kira enak tidak kita? Sangat enak sekali. Tetapi effort yang diberikan, effort yang dikeluarkan oleh beliau Jabir hanya untuk mendapatkan 1 hadis ini luar biasa. Harus berjalan 1 bulan, belum makannya, belum kalau ada apa-apa di jalan, belum kalau sakit dan lain sebagainya. Ketika pulang cuma dapat 1 hadis. Kita download di Google Play dapat berapa ribu hadis. Dihafal nggak? Jangan mungkin dihafal, dibaca kayak kalau ada tugas. Ya kan? Kalau nggak ada tugas nggak akan dibaca mungkin. Lebih menarik TikTok gitu ya. Lebih menarik Instagram dan lain sebagainya. Ketika buka, saya niat malam ini mau baca Quran. Baru buka Quran, ta'ud, udah selesai. Ada yang pernah kayak gitu? Ada yang pernah kayak gitu? Enggak ya, mudah-mudahan. Sampingnya ada HP, milih HP, milih nerusin Quran. Milih HP, milih nerus baca Quran. Walau alam ya. Silahkan ya. Ini dikembalikan kepada kita masing-masing. Nah, saya sampaikan hadis yang didapatkan oleh Jabir ini, yang beliau berjalan PP itu selama 2 bulan ya. Kata beliau, yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan uzlan. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, manusia itu akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan nyeker, tidak beralaskan kaki, dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan belum dikhitan. Ya, dalam riwayat lain disebutkan, yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan buhman. Ya, hadis yang didapatkan oleh Jabir yang berjalan selama 2 bulan. Kira-kira kalau kita berjalan dulu, mau belajar selama 2 bulan, cuma dapat 1 pelajaran, kira-kira gimana? Nah, inilah bedanya keimanan kita dengan keimanan para ulama, para sahabat ketika itu. Intinya adalah hanya perbedaan masalah keberkahan pada ilmunya saja. Mereka sama manusia, kita sama manusia. Mereka mencari hadis, kita pun mencari hadis. Bedanya apa? Hanya pada masalah keberkahan ilmu saja. Ada salah seorang syekh, beliau adalah seorang pengisi di Masjid An-Nabawi. Beliau adalah Syekh Al-Mukhtar As-Sinqiti. Beliau mengatakan berkaitan dengan keberkahan hadis ini, bahwa 1 hadis akan tetapi berkah itu lebih baik daripada ribuan hadis tetapi kurang berkah. Effort yang dikeluarkan Jabir tadi seperti apa? Itu lebih berkah daripada kita yang effortnya cuma bisa sambil rebahan, bisa sambil tiduran, membaca ribuan hadis, kemudian kita amalkan. Tetap beda. Dari segi pahala beda, dari segi amalan
tetap beda. Nah, inilah saya ulangi perbedaan keimanan kita, ketakwaan kita dengan para ulama terdahulu. Ya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mencari ilmu kepada siapapun, kepada Ustadz A, kepada Ustadz B, kepada dosen A, kepada dosen B, ya, kepada guru A, kepada guru B, maka silahkan barengi ya, niat kita mencari ilmu dengan niat kita mencari keberkahan ilmu, karena ini yang akan menentukan kehidupan kita di setelahnya. Banyak ilmu tapi tidak mengamalkan, banyak ilmu tapi amalannya jelek, bisa jadi karena keberkahan ilmu yang kita miliki. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangankan kita, Nabi Muhammad SAW, beliau pernah mengajarkan sebuah doa kepada kita. Doa ini mungkin sudah kita hafal, bahkan mungkin kita suka membacanya di setiap hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Artinya apa? Artinya apa? Jangan sampai kita baca doa hanya hafal saja. Kita baca doa nggak tahu artinya, bahaya. Sama ketika kita sholat. Allahu Akbar tahu artinya. Iftitah tahu nggak artinya? Hafal artinya, paham maksudnya. Jangan sampai kita melakukan sholat itu hanya mengamalkan hafalan kita saja. Bisa jadi karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak membuat kita khusyuk di dalam sholat kita. Ya, selama ini berapa puluh tahun sekarang kita, berapa belas tahun kita hari ini, sudah berapa kali melaksanakan sholat? Ratusan ribu, bahkan jutaan. Kira-kira teman-teman semuanya, ada nggak sholat? Pernah nggak kita melakukan sholat yang mana ketika itu kita merasakan sholat itu dengan khusyuk, benar-benar khusyuk, dan sampai meneteskan air mata bahkan karena takut kepada Allah, bukan karena banyak hutang ya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah nggak? Berapa kali? 100 kali? Ada 100 kali? 50 kali lah ada. 5 kali ada. Kadang gitu, karena kita manusia, cobaannya adalah sulit untuk khusyuk dalam sholat. Berarti apa? Kita harus mencari. Kenapa kita susah khusyuk untuk sholat? Nah, jawabannya adalah bisa jadi kita itu hanya hafal saja bacaan-bacaan sholat tanpa kita tahu maksud, tanpa kita tahu tujuan dari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sholat kepada kita semuanya. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Nabi Muhammad saja meminta apa? Ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu sudah bermanfaat, dia pasti berkah. Itu intinya. Kemudian Nabi mengajarkan doa kepada kita, wa'udzubika min ilmin la yanfa. Balikannya berarti kan, Nabi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar ataupun dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, sebetulnya doa ini harus kita lazimi setiap harinya, harus kita amalkan setiap harinya. Tidak hanya doa saja, tapi kita paham apa maksudnya, apa tujuannya. Dengan itu insya Allah Allah akan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu agar kita dapat mendapatkan keberkahan ilmu, salah satu agar kita dapat mendapatkan keberkahan ilmu adalah dengan berusaha bersungguh-sungguh, berupaya bersungguh-sungguh, dan kita mengeluarkan effort yang sesungguh-sungguhnya. Maka dengan itu insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada kita semua mendapatkan keberkahan ilmu tadi. Ya, kemudian mengapa kita harus mengeluarkan effort yang sungguh-sungguh? Kenapa? Karena
semakin kita mengeluarkan tenaga, semakin kita mengeluarkan pikiran, semakin kita mengeluarkan harta kita untuk mendapatkan sesuatu, maka sesuatu itu akan sangat bernilai harganya dalam diri kita. Setuju tidak? Kita pengen iPhone 15 Pro Max, kita nyisihkan setiap hari 10.000 selama 2 tahun misalkan, contoh. Setelah 2 tahun, alhamdulillah terbeli. Apakah akan dibiarkan begitu saja atau akan dijaga dengan benar-benar? Pastinya akan dijaga dengan protek semuanya ya. Silikonnya yang paling bagus mungkin kan, tempered glassnya yang bagus. Bahkan ada adik yang minjem, dibolehin nggak? Nggak boleh pastinya. Kenapa? Karena harganya itu adalah bernilai dalam diri kita semuanya. Maka kalau kita ingin cari ilmu, keluarkan effort yang sangat banyak. Agar apa? Agar kita menghargai ilmu tersebut. Nantinya Allah akan memberikan keberkahan itu kepada kita semuanya. Kemudian tadi yang pertama ya adalah perkataan dari Imam Asy-Syafi'i, lumayan panjang ya. Yang kedua, hadis dari Nabi Muhammad SAW. Hadis ini sudah sering kita dengar. Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nah, ini adalah perkataan dari Nabi yang dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Nabi Muhammad mengatakan sesuatu karena syahwatnya, karena nafsunya. Tidak mungkin. Semua itu pasti karena tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah menuntun Nabi, kalau Nabi sudah mengatakan kepada kita, janji itu pasti ditepati. Beda dengan kita. Terkadang lupa, terkadang bahkan malas, bahkan terkadang sekedar janji aja gitu ya. Itu bedanya kita. Ya, maka kata Nabi Muhammad, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nabi Muhammad mengatakan kepada kita salah satu doa, silahkan amalkan doa ini agar kita semua masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, di surga yang paling tinggi. Allahumma inni as'alukal jannah firdaus al-a'la. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga, salah satu surgamu, yaitu surga yang paling tinggi. Surga apa namanya? Surga firdaus al-a'la, yang paling tinggi. Nah, itu doa yang harus kita lantunkan kalau kita mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, gampang sebetulnya menjadi orang yang berilmu. Kalau kita mau menjadi orang yang berilmu, maka kita harus mencari ilmu. Ya, gampang. Sesimpel itu hidup itu. Ya, sesimpel itu cara mencari ilmu itu. Nah, janji Allah akan memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin, azan wa yakum. Ada pertanyaan, yang pertanyaan ini sering disampaikan oleh teman-teman, oleh para pemuda hijrah di kota ya, di kota Bandung. Banyak orang yang bertanya kepada kita, ketika saya hijrah, ilmu apa yang harus diprioritaskan? Setuju? Dengan pertanyaannya setuju? Nah, ilmu apa jadi? Perlu kita ketahui bahwasanya seperti ini. Yang namanya hijrah itu tidak mudah. Yang namanya hijrah itu tidaklah semudah kita membalikan tangan. Ya, kenapa? Ini sudah menjadi sunatullah. Nabi Muhammad berhijrah dari zaman jahiliyah menuju zaman Nabi Muhammad. Itu effortnya seperti apa? Beliau dilempari batu, beliau dilempari kotoran, dimusuhi oleh keluarganya. Ya, luar biasa. Maka kalau kita mau hijrah, hijrahlah sebenar-benarnya. Dan kita kalau mau hijrah, kita harus mau apa?
melaksanakan konsekuensinya. Ya, apa konsekuensinya? Sebagaimana yang Nabi ajarkan kepada kita semua. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah sendiri mengatakan dalam Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat kedua, Allah mengatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, ini Allah mengatakan sendiri. Bukti bahwa hijrah itu enggak mudah. Hijrah itu enggak segampang kita membalikan tangan. Ya, enggak segampang itu. Allah mengatakan, ahasiban nas, apakah manusia itu mengira ayyutraku, mereka semua itu akan dibiarkan saja, ayyaqulu amanna, ketika mereka sudah mengatakan, sudah mengucapkan kami beriman, wa hum la yuftanun, akan tetapi mereka itu tidak diuji lagi. Pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ini berkaitan dengan keimanan kita. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau enggak kita meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah untuk menuju perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agar kita bisa survive, agar kita bisa bertahan ketika berhijrah, maka kita itu membutuhkan yang namanya ilmu. Karena dengan ilmu kita bisa menjadi kuat. Dengan ilmu kita bisa menjadi power. Ya, Power Ranger ya. Kita menjadi hebat di situ. Kenapa? Karena semua hal, semua musibah, semua kegundahan yang Allah berikan kepada kita semua, kita bisa mengembalikan kepada Allah dengan ilmunya. Yang hari ini punya masalah, yang hari ini mendapatkan musibah, yang hari ini sedang tidak baik-baik saja, ada tidak? Silahkan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang punya musibah? Siapa yang maha memiliki musibah? Allah. Siapa yang maha memiliki kegundahan? Allah. Maka kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya. Di sini yang perlu kita garis bawahi, dengan ilmunya. Agar apa? Agar Allah mudahkan semua urusan kita. Kita punya masalah, ngadunya ke siapa? Ke Allah. Tapi kan Allah yang memberikan masalah kepada kita. Ya nggak masalah. Masalahnya di mana? Ya kan? Intinya ketika kita kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kemudahan. Ya. Kalau kita melihat, membaca, mendengar kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, sebanyak apa ujian dari Allah kepada beliau? Pertama, sudah berpuluh-puluh tahun belum punya anak. Sudah punya anak disuruh ditinggalkan. Kira-kira teman-teman, kita ini sudah nikah misalkan. Coba kita bayangkan, kita sudah menikah 50 tahun belum mendapatkan momongan. Setelah Allah berikan momongan, kemudian lahir, Allah menyuruh kita untuk meninggalkan istri dan anak yang baru lahir di tengah padang pasir. Kira-kira sanggup nggak kita? Wallahu a'lam. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu apa? Beberapa tahun kemudian Allah memperbolehkan Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan istri dan anaknya, ya, Ismail kecil. Setelah itu apa? Apakah Allah kemudian memberikan kebahagiaan kepada Nabi Ibrahim? Tidak. Ya, Allah kemudian menyuruh Nabi Ibrahim untuk apa? Menyembelih, ya kan? Menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Padahal sudah beberapa tahun itu tidak bertemu, setelah ketemu diberikan cobaan lagi. Kalau kita kira-kira sanggup nggak kayak gitu? Udah mah susah punya anak, udah punya anak suruh tinggalin tengah padang pasir, ketemu lagi suruh disembelih. Luar biasa ini ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Makanya dalam Quran Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kira-kira kalau Allah sudah menyebutkan beliau adalah kekasih saya, kira-kira ketika Nabi Ibrahim meminta dikasih nggak? Pasti dikasih. Namanya kekasih kan? Nah, sama dengan kita mengasihi orang. Minta apapun, se-effort apapun kita memberikan, pasti kita kasih, pasti kita kejar. Karena apa? Kekasihnya kita, gitu kan? Ya, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 68, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Ya, kata Allah, dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Ya, kembali lagi kepada ilmu lagi. Ya, bagaimana kita menyelesaikan suatu permasalahan kalau kita tidak mempunyai ilmunya. Ya, sebuah analogi yang sangat gampang. Ketika kita ujian di sekolah, ujian fisika, ujian matematika, ujian biologi dan sebagainya, kalau kita tidak punya ilmunya, apakah kita bisa melewatinya? Tidak mungkin. Mungkin jawabannya wallahu a'lam bishawab, dari 1 sampai 10 kumpulin pulang. Beres. Ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu pun dengan ujian kehidupan kita semuanya. Kalau kita punya ilmunya, kalau kita punya alat yang bisa membedahnya, maka kita semua akan mudah untuk melewati musibah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Teman-teman sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memutuskan untuk hijrah, ketika kita memutuskan untuk menjadi lebih baik daripada hari kemarin, ketika kita memutuskan untuk melazimi majelis ilmu, majelis taklim, maka yang harus kita lakukan, ilmu yang harus kita cari pertama kali adalah ilmu apa? Yang sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Mubarak. Beliau mengatakan para sahabat itu kanu yatlubunal adad qoblal ilmi. Mereka semua para sahabat sebelum mempelajari ilmu yang lain-lainnya, ilmu tentang agama Islam, ilmu tentang akidah, fikih dan sebagainya, mereka semua mempelajari ilmu adab terlebih dahulu. Ya, ilmu akhlak terlebih dahulu. Akhlak terhadap siapa? Terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap Rasul, terhadap Al-Qur'an, terhadap diri kita sendiri, terhadap keluarga dan lain sebagainya. Nah, ini adalah ilmu ya, yang harus ilmu yang pertama kali yang harus kita cari, yaitu ilmu adab. Ilmu adab berkaitan dengan ilmu sadar diri. Kalau kita sadar dengan apa yang Allah berikan kepada kita, maka kita semua akan menjadi orang yang tersadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa nantinya mengamalkan ajaran dari Allah, menjauhkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir yang ingin saya sampaikan, kalau kita sudah punya ilmu, kalau kita sudah mengamalkan ilmunya, maka tugas kita yang terakhir adalah kita harus mendakwahkan ilmu yang sudah kita dapatkan kepada orang terdekat, minimal kepada kita, kepada ibu bapak, adik kakak kita, keluarga kecil, lanjut di masyarakat kita, lanjut lebih umum lagi, lanjut lebih besar lagi, dan seterusnya. Ya, karena apa? Karena dakwah adalah inti ajaran para nabi dan rasul. Setelah berdakwah, kita harus bersabar. Ya, bersabar atas apa-apa yang menjadi penghalang untuk kita semua. Kita baru hijrah, mengatakan kepada orang, mengingatkan kepada orang. Kata orang, dasar soalim. Baru juga kemarin, paginya gitu, sekarang kayak gini gitu kan. Kita harus sabar. Kenapa? Itulah ujian orang-orang yang berhijrah. Ya, siap untuk istiqomah dalam berhijrah? Siap, insya Allah. Siap untuk menjalankan konsekuensi dalam berhijrah? Siap, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua Allah mudahkan untuk bisa berhijrah dengan sebenar-benarnya, the real hijrah. Kemudian kita bisa istiqomah di situ, dan Allah meninggalkan, Allah mematikan kita dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku lupa lihat wa astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.